Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok kedokteran dan pertambangan A akan menjelaskan mengenai peranan bakteri dalam bidang kedokteran dan juga pertambangan. Sebelum itu, anggota dari kelompok kami antara lain ada Andara Erlin Mutiara Galuh Ajeng, absen 4, ada Astiara Atsel Alexa Theodora, absen 5, ada Dinda Haruda Putri Maharani, absen 12, ada Elizabeth Alika Maideva Cynthia, absen 13, Nabila Zalfa Khairunisa, absen 22, dan yang terakhir ada Saskia Ramadhani, absen 32. Nah, sebelum kita membahas mengenai peranan bakteri itu sendiri, jadi teman-teman kita bahas terlebih dahulu mengenai apa sih pengertian dari bakteri. Oke teman-teman, jadi bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal. Tidak memiliki membran inti sel, jadi bakteri itu bersifat prokariotik. Nah, bakteri itu sendiri memiliki ukuran mikroskopik. Dikarenakan ukuran yang sangat amat kecil, maka diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Peranan menguntungkan bakteri dalam bidang kedokteran, menghasilkan antibiotik antara lain 1. Streptomyces erythroreus menghasilkan antibiotik erythromycin. 2. Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin. 3. Streptomyces sirimosus menghasilkan antibiotik tetracycline. Dan yang keempat, Streptomyces venoizulae menghasilkan antibiotik chloramphenicol. Dan masih banyak lagi. Menghasilkan vitamin, contohnya Pseudomonas denivitricans menghasilkan vitamin B12. Dan yang kedua, Propionibacterium shermani menghasilkan vitamin B12. Yang ketiga adalah memproduksi hormon insulin rekombinan untuk mengobati penyakit diabetes. Nah, dalam hal ini dengan cara menyisipkan gen penghasil insulin manusia ke dalam plasmid bakteri Escherichia coli. Yang keempat adalah vaksin. Vaksin tak selalu dibuat dari virus. Beberapa bakteri yang ditemukan berasosiasi dengan penyakit tertentu dapat diisolasi dan ditumbuhkan menjadi biakan murni yang siap dibuat vaksin. Perkembangan di laboratorium. Bakteri dapat dibiakkan di laboratorium. Bakteri dapat diwarnai, dapat diteliti di laboratorium. Dengan beberapa hal tersebut, laboratorium dapat menjadi tempat ditemukannya hal-hal baru dan sifat-sifat baru bakteri yang akan berdampak pada perkembangan di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Peranan merugikan bakteri dalam bidang kedokteran. 1. Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus. 2. Neisseria meningitidis, penyebab penyakit meningitis. 3. Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. 4. Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri. 5. Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit tuberkulosis. Dalam bidang pertambangan juga terdapat bakteri. Ada 2 jenis bakteri, yaitu bakteri yang menguntungkan dan juga bakteri yang merugikan. Kali ini saya akan menyebutkan bakteri-bakteri yang menguntungkan. Yang pertama ada Theobacillus ferrooxidans untuk memisahkan biji besi dan bahan pengotor sehingga didapat besi murni. Yang kedua ada Bacillus subtilis yang kegunaannya memisahkan logam berat dalam limbah industri. Yang ketiga ada Pseudomonas sp untuk mendegradasi senyawa hidrokarbon di minyak bumi sehingga dapat diuraikan saat menjadi limbah atau bioremediasi. Yang keempat ada Supriavidus metallidurans yang berguna untuk mengubah senyawa beracun kiorida emas menjadi emas. Dan yang terakhir ada Chlorella vulgaris yang berguna untuk melepaskan emas dari bijinya dan mengakumulasi emas tersebut di dalam selnya.
Peranan merugikan bakteri dalam bidang pertambangan. Terdapat 3. Yang pertama, menimbulkan korosi. Kedua, menurunkan konsentrasi logam. Dan yang ketiga, mendegradasi logam. Nah, korosi dapat timbul karena adanya bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Bakteri tersebut merupakan pengoksidasi Fe, mengubah Fe3+ yang bersifat sebagai ion terlarut menjadi FeOH3 yang bersifat tidak larut. Bakteri Thiobacillus ferrooxidans kadang-kadang berhubungan dengan korosi oksidatif dari beton dan pipa. Hal ini disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang peranan bakteri pada bidang kedokteran dan pertambangan. Apabila ada kesalahan pengucapan yang tidak disengaja maupun disengaja, kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.